Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, dan yang akan kami bahas yaitu tentang parallel processing. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang parallel processing. Parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi, dalam prakteknya seringkali sulit membagi program sehingga sering dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komentar dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian seperti dalam interval waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, dan dalam rentan waktu yang saling bertabrakan. Komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik mengolah jumlah data yang sangat besar ataupun karena proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan banyak jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Parallel processing berbeda dengan multitasking. Multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Parallel processing disebut juga komputasi paralel pada sistem yang terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data unit memori, yaitu share memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi share memory parallel machine dan distribusi memori parallel machine. Baik, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Selanjutnya itu berikut contoh struktur pengiriman dan jawaban dari parallel processing, yang mana dari user kemudian dikirim ke server, lalu dibagikan ke komputer-komputer lain, dan akan dikembalikan dengan jawabannya kepada user. Selanjutnya, arsitektur paralel komputer menurut klarifikasi taksonom Linin. Itu dibagi prosesor organizing dibagi menjadi 4. Yang pertama, single instruction single data stream atau SISD. Itu dibagi lagi menjadi unit prosesor. Yang kedua, single instruction multiple data stream atau SIMD. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, vector procession dan yang kedua, array processor. Yang ketiga, multiple instruction multiple data stream atau MSID. Yang keempat, multiple instruction multiple data stream atau MIMD. Nah, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, shared memory atau string couplet yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama symmetric processor atau SMP dan yang kedua uniform memory atau access. Uniform memory access atau NUMA. Nah, yang kedua, distributed memory atau reset complete, yaitu ada cluster. Selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Terima kasih untuk rekan saya Gilang Zakia Amin. Ini saya akan menjelaskan tentang ada 4 komputasi yang digunakan taksonomi Flynn. Yang pertama adalah SISD atau biasa juga disebut dengan single instruction single data. Komputer ini hanya memiliki satu prosesor dan atau instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer yang menggunakan model SISD ini adalah UNIVAC 1, IBM 360,
CDC 7600 dan CRY 1 dan PDP 1. Yang kedua ada MISD atau biasa disebut dengan Multiple Instructor Single Data. Komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Yang ketiga adalah SIMD atau biasa disebut dengan Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer yang menggunakan model SIMD ini adalah ILIAC 4, MASPAR, Cray-YMP, Thinking Machine, CM2, dan Cell Processor atau disebut GPU. MIMD. Yang keempat ada MIMD, Multiple Instructor, MIMD atau biasa disebut dengan Multiple Instructor, Multiple Data. Komputer ini lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Komputer yang menggunakan model MIMD ini adalah IBM Powers 5, HP atau Compact Alpha Server, Intel IE32, AMD Opteron, dan Cray CT3. Selanjutnya ada perbedaan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel. Di sini ada tabel penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal dan tabel penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Bisa dilihat bersama dari perbedaan kedua gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengolah data dalam jumlah yang kecil, karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika menggunakan komputasi tunggal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Brenda. Dipersilakan. Pemrograman paralel, teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu atau proses tunggal, ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel atau CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama algoritma, kedua bahasa pemrograman, dan ketiga compiler. Ada dua teknik pemrograman paralel. Yang pertama, Message Passing Interface (MPI). MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirim ke masing-masing compute node, yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan, di antaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lain adalah menulis kode paralel secara portable, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua, Parallel Virtual Machine atau PVM, paket software yang mendukung pengirim pesan untuk komputasi paralel antara komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC,
workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Selanjutnya saya kembalikan selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Harta Cynthia. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.